Selamat siang, salam olahraga. Olahraga. Dengan saya Rolling Stone Purba. Di sini saya sedang bersama Pak Robinton, pelatih gulat, terkhususnya di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi Pak, sebelum itu saya minta izin waktunya sebentar. Saya ingin mewawancarai. Di sini saya mewawancarai tentang pengalaman Bapak semenjak menjadi atlet dan sekarang seorang pelatih. Nah, jadi Pak, Bapak mengenal gulat sejak tahun berapa Pak? Ya, tahun 96. Nah, jadi Bapak semenjak menjadi seorang pelatih, sebelum menjadi seorang pelatih, Bapak menjadi seorang atlet di tahun 96. Nah, di zaman itu Pak, bagaimana pemerintah pandangannya kepada atlet Pak, memberikan toleransi gitu Pak? Pandangan pemerintah terhadap atlet saat itu tidak seperti saat ini. Nah, kalau dulu nggak begitu diperhatikan pemerintah. Beda sama zaman sekarang. Kalau atlet sekarang itu diperhatikan pemerintah, terus untuk pendidikan, pekerjaan bagi atlet-atlet yang memiliki prestasi yang baik. Nah, itu aja. Oke Pak. Jadi untuk membentuk seorang atlet yang amatir menjadi seorang atlet yang profesional, bagaimana tanggapan Bapak memilih atletnya dan program prosedur latihannya? Pertama kita lihat dulu anaknya, ya punya potensial yang jadi gitu. Pertama postur tubuh dia, baru setelah kita lihat postur tubuhnya bagus, lalu kita lihat juga EQ-nya, cara berpikirnya, cepat nggak dia langkah berpikir. Kalau dia postur tubuhnya bagus tapi kalau berpikirnya lambat itu nggak bisa jadi yang berprestasi. Oh gitu Pak. Seperti Chris John kan, nah, sama yang Pikal juara nasional juga tinju legendaris Indonesia, tapi karena dia punya pikiran nggak seperti Chris John, akhirnya Pikal itu nggak ada apa-apanya. Sekarang yang kalau Chris John sampai sekarang namanya bagus. Itu salah satu contoh untuk memilih atlet. Jadi kan Pak, Bapak mengenal gulat ini dari tahun 96. Dan semenjak kapan Bapak menjadi seorang pelatih gulat? Saya sejak bertugas di Deli Serdang. Saat itu Deli Serdang ini, Serdang Bedagai ini. Saya jadi guru bantu di Serampa tahun 2003. Lalu 2004 saya latih gulat dulu lewat jam-jam belajar sedikit saya sisipkan. Saya perkenalkan dengan cara begitu karena gulat ini masih menakutkan sama masyarakat, karena gulat sangat berbahaya sampai sekarang, sangat berbahaya. Ini dikatakan olahraga ekstrim untuk tingkat bela diri. Jadi gini Pak, kan banyak yang kita lihat seorang pelatih sebelum jadi seorang pelatih harus dibutuhkan lisensi, penataran dan sertifikat pelatih. Apakah itu dibutuhkan Pak untuk menjadi seorang pelatih Pak? Lisensi itu memang sangat dibutuhkan karena itu sebagai bukti otentik ya. Tapi dulunya saya pun belum punya lisensi kan gitu. Dulu belum banyak itu dibuat pelatihan pelatih. Maka banyak itu juara-juara gulat nasional tidak mau jadi pelatih karena jadi pelatih itu nggak enak. Beda kita sama cabang olahraga bela diri lain, contoh kayak karate ya. Kalau karate itu nggak harus langsung kontak fisik dia sama atletnya. Kalau gulat ini harus kontak fisik. Si pelatihnya tadi itu harus mau jadi contoh timbal balik gitu dia. Contoh kalau gulungan, nanti digulung si pelatihnya dulu lah. Atletnya yang si A, yang atlet yang lain memperhatikan. Udah setelah dilakukan, nanti yang memperhatikan itu disuruh menggulung pelatihnya ini dulu gimana. Sambil pada saat digulung pelatihnya nanti ngasih komando, ngasih cara seperti ini, kurang kuat pegangan kau, kurang kuat presan kau, kakimu belum pas. Jadi memang pelatih itu harus langsung kontak fisik sama anaknya. Seperti itu. Jadi kan Pak, tadi seperti saya bilang, seperti saya tanyakan dan Bapak jawab, atlet dulu dengan atlet sekarang, perhatian pemerintah pada atlet sekarang lebih dominan seperti daripada yang dulu Pak ya? Lebih baik perhatian pemerintah sekarang untuk atlet sekarang. Oke Pak, untuk menjadi seorang atlet di zaman dulu dengan zaman sekarang, pemerintah lebih memperhatikan
atlet di zaman sekarang. Mulai Iya. terbuka pemerintah perhatiannya pada seorang atlet. Sekarang Pak saya bertanya untuk seorang pelatih Pak. Kan dulu Bapak menjadi atlet tentu ada pelatih Bapak dan sekarang Bapak menjadi pelatih. Bagaimana perhatian pemerintah kepada pelatih yang dulu dan pelatih sekarang Pak? Apakah pemerintah lebih memberikan apresiasi atau sebaliknya atau bagaimana Pak? Kalau kita kaji-kaji, kalau janji-janji pemerintah kadang bisa bikin sakit hati sama pelatih, khususnya di Serdang Mendagri, kan gitu. Nah, pelatih, apalagi pelatih dulu, nah, kurang perhatiannya. Nah, kalau atlet yang berprestasi aja sering dipandang pemerintah, pelatihnya kurang. Tapi apabila atletnya tidak punya prestasi, ini yang ditagih pelatih. Mana ini pelatihnya? Nah, tiba berprestasi, ini pelatihnya tidak diperhatikan. Jadi Pak, begini Pak. Bapak kan seorang pelatih dan latihan di tepatnya di Serdang Mendagri menjadi seorang pelatih gulat di Serdang Mendagri. Latihannya kalau boleh tahu Pak, seminggu berapa kali Pak? Kalau untuk prestasi itu harus kita lakukan seminggu itu 5 kali. Jadi Pak dalam latihan tuh seminggu 5 kali. Jadi sebulan ada berapa kali? 5 kali 4 gitu kan Pak kan? 20 Iya. kali pertemuan, bisa lebih dan pasti tepatnya 20. Dalam per bulan tuh Pak, pasti Bapak mau mensisihkan waktu untuk berlatih dan melatih atlet. Ya kan? Seperti Bapak bilang tadi, seorang pelatih akan menjadi bahan contohnya kepada atletnya, mau dibanting dan digulung. Jadi Pak, selama melatih ini apakah Bapak diberi gaji dari pemerintah? Wah, masalah gaji jangan ditanya. Nah, ini hanya kita pengabdian aja untuk masyarakat Serdang Mendagri, supaya anak-anak Serdang Mendagri itu terhindar dari pergaulan bebas, dampak narkoba, kemudian bisa anak-anak Serdang Mendagri itu mempunyai prestasi di tingkat daerah maupun di nasional, seperti itu. Berarti dari yang kesimpulan yang kita ambil dari zaman pelatih sebelum menjadi atlet, tentu seorang pelatih harus pernah mengalami masanya jadi atlet. Iya, sudah pasti. Sudah pasti kan, Pak? Jadi yang kesimpulan kita ambil ini, zaman atlet dahulu dan zaman atlet sekarang tentu berbeda. Ya. Zaman atlet zaman sekarang pemerintah lebih memperhatikan. Iya. Begitu juga dengan pelatih. Zaman pelatih dulu dan sekarang pemerintah mungkin memberikan perhatian, tapi seorang pelatih untuk melatih tidak dominan mematokkan digaji ya Pak ya. Itu adalah suatu pengabdian dan pengorbanan untuk melatih atlet tersebut di daerah tersebut untuk memajukan. Jadi untuk menjadi seorang pelatih ini Pak butuh ada memang rasa cinta kita kepada cabang olahraga tersebut dan kita rela mengorbankan waktu kita walaupun kita tidak digaji, itulah cinta kita pada olahraga ini Pak ya. Jadi kita memang harus cinta, karena saking cinta itu adalah jadi kita mau meluangkan waktu, mengorbankan diri kita, materi, pikiran, segala-galanya untuk bulan. Iya Pak, berarti Pak menjadi seorang pelatih ini bukanlah sekedar hal yang mudah, tapi hal yang sulit, tidak digaji, tetapi kita karena rasa cinta kita kepada cabang olahraga tersebut termasuk gulat, kita rela mengorbankan waktu kita, kadang kita mempala-palai ya Pak ya, Iya. waktu kita singgahkan di waktu yang lenggang kita melatih gitu, tanpa pemerintah memberikan gaji sepeser pun dan dan pemerintah juga meminta target ya Pak ya. Target wajib setiap pertandingan Mereka minta target. pemerintah meminta target, tetapi pemerintah kurangnya memperhatikan dari sistem ekonomi dan fasilitas tentunya ya Pak ya. Khususnya fasilitas. Jangan tadi kita cerita uang pelatih ya. Kadang waktu dengan anak-anak itu nggak ada. Malah pelatih yang ngasih minum atletnya coba. Sebegitu besarlah pengorbanan pelatih, khususnya di Serdang Mendagri. Nggak tahu di daerah lainnya. Kalau daerah lainnya saya tahu itu sarana dan prasarananya perhatikan pemerintahnya. Dulu 2010 ya, Tanah Karo itu belum ada apa-apanya sama Serdang Mendagri. Masih jauh di bawah kita itu. Prestasinya masih sangat jauh. Kita itu saingan kita itu Medan sama Deli Serdang. Ini yang bertiga ini bersaing berat. Pelatih saya dulu Mangasis Mangungsong ya. Jadi pola melatih saya itu seperti pola melatih Mangasis Mangungsong. Jadi atlet yang saya lahirkan pun nggak jauh beda sama atlet yang dia lahirkan. Karena pola melatih itu sama
pola penjiwaan itu sama. Turun temurun berarti. Iya, turun temurun. Jadi maka kalau atlet Medan jumpa atlet Sergei itu pasti pola mainnya itu hampir sama gitu. Itu dia. Maka yang saingan itu dulu itu Medan, Sergei, Deli Serdang. Nah, ini selalu jumpa. Kalau dulu daerah-daerah lain itu belum ada apa-apanya sama kita. Nah, tapi mereka walaupun mereka nggak punya prestasi, masih prestasi sedikit ya. Kalau saya katakan ini menurut pengalaman saya, mulai 2004 sampai saat ini, itu jauh di bawah kita masih. Tapi bentuk perhatian pemerintah kurang. Contoh sarana dan prasarana. Tempat latihan aja di rumah saya buat. Nah, udah saya korbankan diri saya, rumah saya. Nah, kalau mereka ada dikasih gedung khusus, sangat luar biasa. Kita lihat kadang gitu kayak cemburu gitu ya kan. Berarti Pak, seperti Bapak katakan tadi kan, berarti fasilitas itu bisa sebagai pendorong tentu Pak ya. Sudah Sangat pasti pasti lah. ya pendorong. Itu faktor utama itu. Untuk menarik orang, satu tempat latihan orang itu bagus. Ada, jadi anak-anak pun kadang antusias gitu. Ada kepastian, ada tempat latihan mereka yang tetap, yang bagus, tidak sempit sekali. Gitu. Kok di rumah gimana lah? Kok di rumah latihan sempit kan? Ya. Dipada-padain namanya itu. Nah, itu. Dari yang kita tanggap, prestasi berpengaruh juga jika sarana dan prasarana tercukupi, betul ya Pak? Iya. Sarana prasarana, uang puding atlet, dan untuk pelatih juga apresiasi dari pemerintah. Tetapi ketiga ini harus dicukupi sehingga prestasi di cabang olahraga tersebut di daerah tersebut ini bisa memadai. Dari situ mungkin itulah Pak ya intinya dari. Iya, kalau yang itu tiga itu diperhatikan, pasti. Seandainya saya dikasih honor pelatih, sedangkan nggak dikasih honor pelatih, atlet saya bisa juara sampai ke nasional kan. Iya. Nah, untuk tingkat pelajar masih Sergei ranking 3 untuk Sumatera Utara loh. Nah, berapa kabupaten kota ya untuk Sumatera Utara kan? Di Sumatera Utara. Nah, masih Serang Mendaki. Sarana dan prasarana tidak ada. Coba kalau dikasih pemerintah sarana dan prasarana, mungkin bisa rival Abadi Medan atau Tanah Karo seperti itu. Kalau dari yang kita kutip, sarana dan prasarana itu sangat penting untuk mendorong dan memajukan prestasi daerah tersebut termasuk Sedang Mendaging. Jika kita yang seperti kita kutip seperti ini, jika kita ingin memasak air, kita siapkan dulu wadahnya. Jika daerah kita ini ingin meraih prestasi, kita harus siapkan wadahnya, prasarananya, atletnya, dan pelatihnya. Semua harus dibiayai pemerintah sehingga prestasi di daerah tersebut bisa maju dan meningkat. Betul seperti itu Pak? Ya benar, itu harus seperti itulah konteksnya. Konteksnya sebelum siapkan airnya, mau dimasak air, siapkan dulu wadahnya. Begitu juga dengan prestasi, sebelum mau diciptakan prestasi, siapkan dulu wadahnya. Itulah tiga tadi, sarana prasarana, atletnya, dan pelatihnya. Oke Pak, sekian. Terima kasih Pak untuk bincang-bincangnya. Saya Rolis Purba Pak, meminta izin dan terima kasih banyak-banyak Pak. Semoga olahraga bulat kita ini di Sedang Mendaging maju terus, dan pengorbanan Bapak dari sia dan pengabdian karena cinta kepada cabang olahraga tersebut Pak. Terima kasih Pak. Salam olahraga.